Oke guys, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tabel-tabel ya, terutama yang namanya pivot table guys. Oke, jadi kita ada data gitu, ada range, ada lokasi, nama toko, bulan, jenis barang, sampai dengan pendapatan. Nah, ini kan bentuknya dalam sebuah range ya guys ya, belum kita ubah menjadi sebuah tabel. Nah, kita ingin mengubah menjadi sebuah tabel. Caranya gimana? Ya kita blok data-datanya, Ctrl A, dan juga Ctrl T. Jadi data kita ada di B2 sampai H26. Oke, data-data kita sudah menjadi sebuah tabel. Oke, sekarang kita ditanya terkait jenis barang. Nah, kira-kira kalau nama barangnya jaket, jenis barangnya apa? Ya guys. Nah, kalau kita lihat, di sebelah kanan ada tabel sumber. Nama barang jaket, jenis barangnya pakaian, dan seterusnya. Nah, kita lihat tabelnya itu bentuknya memanjang ke samping atau ke bawah. Ke bawah kan? Nah, kalau ke bawah itu biasanya kita pakai VLOOKUP, vertical lookup. Nah, kita ke sel E3 sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Lookup value-nya apa? Lookup value ya jaket ini di sebelahnya. Koma atau titik koma. Baru table array-nya kita blok jaket sampai pakaian. Jangan lupa di-absolute-kan, jadi supaya pas kita tarik ke bawah, nggak kemana-mana datanya, koma atau titik koma, kolom index number, ya. Kita ngelihat jaket, kita mau ekstrak nih, jenis barangnya, pakaian, elektronik, pakaian. Ini kan ada di kolom kedua, ya udah dua. Dan range lookup-nya kita pilih yang false, exact match, kita mau sama persis. Jadi jaket harus sama persis dengan jaket di sini. Kalau jakut udah error itu. Oke, sudah pakaian, elektronik, dan seterusnya. Ya, salah satu keunggulan tabel adalah ini nih. Jadi kalau biasa kan kita nggak pakai tabel itu harus kita tarik ke bawah kan. Tapi di sini karena ada tabel ya, jadi ada add nama barang. Jadi ketika kita melihat lookupnya itu sudah mencakup seluruh data yang ada di kolom nama barang. Otomatis pas kita enter ya semuanya juga mengikuti sel-sel di bawahnya. Jenis barang sudah, sekarang kita mau tahu pendapatannya ya. Nama barangnya jaket. Kuantitasnya 22. Nah, kira-kira nih pendapatannya berapa? Nah, kalau kita lihat di tabel sumber jaket harganya 399. Kuantitasnya 22, berarti tinggal dikali aja 22 sama 399. Dan sama untuk yang selanjutnya. Komputer, celana itu sama. Sama juga kita pakai VLOOKUP. Teman-teman ke sel H3 sama dengan VLOOKUP. Buka kurung lookup value-nya kita, nama barang juga. Koma atau titik koma. Baru kita blok jaket sampai dengan 300.000. J3 sampai L6. Jangan lupa diabsolutkan FN F4 atau F4 saja. Koma atau titik koma, kolom index number. Kita lihat nih, kita mau harga per unitnya guys ya. Harga per unit itu ada di kolom ke 1, 2, 3. Udah, kolom index numbernya 3 dan kita ingin sama persis. Jadi false, exact match. Enter. 399, 399, 9,8. Tapi ini baru harga per unit. Nah ini kan jadi 399 untuk satu, 9,8 juta untuk satu laptop. Nah, tapi kita jualnya jaket itu 22. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan pendapatannya? Ya udah sama dengan VLOOKUP ini kita kalikan. Jadi dikalikan dengan kuantitasnya, add kuantitas. Pas kita enter, kita dapat nih pendapatan untuk masing-masing transaksi di bulan tertentu, nama toko tertentu, dan lokasi tertentu. Jadi ketika kita sudah dapat tabelnya ini, sudah lengkap. Nah sekarang kita mau tahu nih, misalkan ya, ini ada 4 nama barang, jaket, komputer, celana, laptop,
Dan kita mau tahu masing-masing pendapatannya berapa. Nah, kalau kita kerjain secara manual kan lumayan capek ya, lumayan melelahkan. Jadi kita bisa pakai yang namanya pivot table. Pivot table ya, tujuannya adalah membuat korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bisa 2, bisa 3 ya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa blok tabelnya, Ctrl A. Baru teman-teman bisa ke tab Insert. Nah, di tab Insert ada yang namanya Pivot Table. Nah, teman-teman klik nih. Terus teman-teman klik yang pertama, From Table atau Range. Atau teman-teman langsung klik Pivot Table-nya juga nggak masalah. Table atau range-nya, ya tabel 1, tabel kita. Tabel kita namanya tabel 1. Oke. Choose where you want the pivot table to be placed. Apakah kita mau pivot table-nya di sheet baru, jadi Excel buat sheet baru, atau existing worksheet. Jadi kalau kita punya sheets yang lama gitu, misalkan aku mau buat pivot table-nya di sumber, di sheet sumber, bisa itu. Tapi kita pakai yang new worksheet aja. Oke. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini di sheets baru. Dan kita ada pivot table field di sebelah kanan. Nah, tampilannya mungkin berbeda ya teman-teman. Bisa seperti ini, seperti ini. Tapi aku pengen teman-teman tampilannya itu yang ini. Yang field sections and area section side by side. Teman-teman pilih yang kedua. Oke. Nah, yang pertama, kita pengen tahu nih. Di mall tertentu ya, nama toko tertentu, kita pengen tahu penjualan komputer, laptop, celana itu berapa di masing-masing toko di bulan tertentu. Nah, jadi teman-teman bisa ke nama toko. Jadi nama toko, teman-teman klik, baru teman-teman tarik ke yang namanya rows. Nah, jangan dilepas, baru lepas. Oke, ada nih nama toko di rows. Kita isi apa kolomnya? Kita isi bulannya. Oke, jadi taruh di bulan. Dan untuk nama barang, ya, nama barang, kita klik juga, kita lepas di rows. Jadi di bawahnya nama toko. Lepas. Nah. Dan yang terakhir adalah kuantitas. Nah, kuantitasnya kita taruh di values. Jadi sum of kuantitas. Ini sebenarnya teman-teman bisa ganti nih, nggak harus sum of kuantitas. Bisa yang lain, misalnya jenis barang, pendapatan. Tapi di sini kita pakai sum of kuantitas saja. Kita dapat nih, Care 5 penjualan komputer di bulan Maret itu 35. Penjualan laptop itu 45 di Februari di Care 5. 27 di Januari. Nah, sekarang kita udah dapat nih tabel yang menunjukkan penjualan masing-masing nama barang di toko tertentu pada bulan-bulan tertentu. Nah, tapi teman-teman lihat nih bulannya nih. Februari, Januari, Maret. Kok nggak berurutan, Kak? Karena Excel itu ngurutinnya berdasarkan abjad. Jadi A sampai Z. Nah, gimana Kak supaya ngurutnya itu berdasarkan bulan? Ya, teman-teman harus secara manual. Jadi teman-teman ke sel C4, baru teman-teman ke kanan. Jadi kan ini persegi panjang ya teman-teman. Ke kanan, garis kanan ini sampai ada tanda panah 4 arah. Baru teman-teman klik, oke, muncul seperti ini, jangan dilepas. Baru teman-teman pindahin ke sini. Set. Nanti kita dapat Januari, Februari, Maret. Seperti itu. Selanjutnya kita ingin mengasih filter terhadap data ini. Jadi aku mau kasih filter lokasi. Teman-teman klik lokasi, tarik ke filter, lepas. Nanti ada filter di atas seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik aja, misalnya mau Bali doang. Ya udah teman-teman klik Bali. Oke.
Nanti hanya muncul yang Bali. Kalau teman-teman klik Malang aja, oke, ya nanti ada mall-mall yang di Malang. Ada MTG, ada Cyber Mall ya. Dan yang terakhir, Surabaya juga bisa. Nah, teman-teman juga bisa select multiple items ya. Jadi teman-teman bisa klik Malang sama Surabaya. Jadi di select, dicentang multiple items, jadi bisa 2 kota seperti itu. Nah, tapi di sini kita hilangin aja semuanya. Jadi kita Bali sampai Surabaya kita klik. Oke. Kita udah ada filter. Sekarang kita kasih nama sheets-nya. Sheets-nya kita kasih nama pivot 1. Nah, sekarang ibarat kata ya, teman-teman pengen ngeliat penjualan komputer, laptop di masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi ada sheets-nya, ada lembarnya. Nah, itu gimana caranya? Jadi teman-teman klik di pivot table seperti ini, nanti ada pivot table analyze. Tab pivot table analyze, teman-teman klik. Baru di sini ada pivot table. Grup pivot table, teman-teman klik. Teman-teman klik options, tanda panah ke bawah. Baru teman-teman klik show report filter pages. Oke. Nah, filternya yang mana? Filternya yang lokasi. Oke. Nanti ya, teman-teman akan mendapatkan 3 sheets Bali, Malang, Surabaya dari filter lokasi seperti itu. Nah, selain pivot table analyze, kita ada juga design. Jadi sesuai namanya di design, itu adalah tab untuk mendesain, mempercantik pivot table kita. Jadi teman-teman bisa pilih mau stylenya seperti apa, mau biru, mau orange, mau kuning, nah itu bisa. Dan yang pertama ada group layout. Apa itu layout? Yang pertama subtotal. Apakah ingin kita show subtotal? Jadi di toko Care 5 ada subtotalnya 107. Di Junjungan Plaza itu ada subtotalnya 145. Nah, apa ingin kita munculkan subtotalnya, teman-teman bisa pakai subtotal. Nah, aku pakai yang do not show, nggak usah pakai subtotal, ribet. Nah, yang kedua ada yang namanya grand total. Jadi teman-teman lihat nih di sini. Ada grand total Care 5. Ada 35 komputer, 72 laptop grand totalnya. Nah, teman-teman bisa klik grand total, terus teman-teman off. Jadi nggak ada tuh grand total untuk masing-masing nama barang di toko tertentu. Jadi di off kan. Nah, tapi aku pengen pakai grand total seperti yang tadi, jadi on for only. Jadi ada grand total untuk setiap baris, untuk setiap row seperti itu. Ada report layout juga, jadi teman-teman bisa pakai layout yang compact, yang outline, ataupun yang tabular. Aku pakai yang tabular aja ya, biar lebih keren. Dan untuk blank rows, ya. Apakah kita ingin menginsert blank line atau row tambahan untuk setiap nama toko atau tidak? Nah, kalau ada yang kosong-kosong seperti ini kan lebih bagus ya teman-teman, lebih bagus visualisasinya. Jadi ya kita pakai yang insert blank line after each item. Jadi setiap item, setiap toko itu ada pemisahnya. Nah, ada juga row header. Jadi row header itu nanti di bold ya. Care 5, Galaxy Mall, Junjungan Plaza. Kolom header itu di bold yang headernya ini. Nama toko, nama barang, Januari, Februari, Maret, dan grand total. Dan juga ada yang namanya banded row dan banded column. Banded berarti seperti zebra, belang. Banded row ya berarti baris kita belang. Banded column kalau kita checklist berarti kolom kita belang gitu. Nah, jadi teman-teman bebas mau milih seperti apa tampilannya, bisa didesain semenarik mungkin. Oke guys, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa keluar dari pivot table fields, teman-teman tinggal klik sel yang di luar pivot table-nya.
Nah, kita kembali ke tabel sumber. Kita blok lagi, Ctrl A, baru teman-teman ke insert pivot table dari tabel atau range. Dari tabel 1 ke new worksheet. Oke. Nah, sekarang kita mau buat pivot table yang baru. Nah, nama tokonya teman-teman klik. Baru teman-teman lepas di rows. Untuk bulan, kita lepas di kolom. Dan kita ingin sum of kuantitas. Value-nya kuantitas. Jadi lebih streamline ya datanya terkait nama toko, bulannya, berapa sih penjualan di masing-masing bulan. Nah, jangan lupa gimana caranya untuk mindahin bulannya supaya sesuai abjad. Teman-teman ke ujung kanan sampai ada 4 tanda panah, baru teman-teman klik dan pindahin ke sebelah kiri. Januari, Februari, Maret. Dan oke, selanjutnya kita kasih nama sheets-nya itu jadi pivot 2. Nah, di pivot 2 ini ya, kita lihat datanya dalam bentuk numerik. Kalau numerik rasanya kurang ya, kurang visualisasi, kurang cantik. Nah, gimana cara kita untuk mempercantik datanya? Nah, ingat pelajaran 2 minggu lalu, kita bisa pakai yang namanya chart. Jadi pivot table itu bisa kita buat chart. Teman-teman ke tab Pivot Table Analyze dan teman-teman ke Group Tools. Nah, ada pivot chart. Teman-teman klik. Kita pilih yang kolom, yang kedua stack kolom. Baru teman-teman klik OK. Nah, teman-teman pindahin ke sebelah kanan seperti itu. Nah, kita dapat pivot table ya, pivot chart yang merepresentasikan data-data di pivot table. Oke, dan yang terakhir kita mau pakai filter ya, semacam filter tapi untuk pivot table. Jadi itu namanya slicer untuk nge-slice data kita. Teman-teman bisa ke tab Pivot Table Analyze, teman-teman insert slicer. Teman-teman checklist untuk bulan dan juga nama toko. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini, 2 slicer, bulan dan nama toko. Teman-teman pindahin ke bawah, gini, bulan dan nama toko. Nah, slicer ini tujuannya itu untuk memfilter data. Jadi misalnya aku pilih Februari aja, ya wes nanti penjualannya cuma buat bulan Februari. Kalau aku pilih Januari aja sama juga Januari. Sama juga slicer bisa multi select, jadi teman-teman klik yang ini nih, multi select ALTS, klik. Jadi bisa lebih dari satu gitu. Bisa Januari, Februari, dan juga Maret. Nah, tapi teman-teman nanya, Kak, bedanya slicer sama filter apa? Tadi di pivot 1, kita kan ada filter ya Kak di sini. Nah, bedanya apa sama slicer? Nah, kalau filter ya, itu hanya berlaku di sheets itu saja ya. Jadi di sheets pivot 1 aja, sedangkan slicer bisa berlaku di sheets itu saja, misalnya hanya berlaku di sheets pivot 2 atau bisa berlaku di seluruh sheets yang ada atau sheets-sheets tertentu. Jadi kita bisa milih. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman klik kanan di slicer ini, slicer bulan, teman-teman klik kanan, teman-teman report connections. Nah, teman-teman lihat, yang ke checklist hanya pivot 2, ya. Pivot table 7 di sheets pivot 2. Yang lainnya nggak ke checklist. Misalkan aku pengen slicer ini berpengaruh terhadap pivot table 2 yang ada di pivot 1. Aku checklist nih, pivot 1. Oke. Nah, kita balik dulu ke pivot 1, filternya kita ilangin. Jadi balinya kita checklist juga. Oke. Nah,
ketika aku klik nih Januari, jadi hanya Februari dan Maret saja yang terchecklist di slicernya, otomatis ya datanya itu berubah di pivot 2. Di pivot 1 juga sama. Hanya yang untuk bulan Februari dan Maret. Nah, itu ya. Jadi kalau slicer bisa di sheets yang tinggal kita pilih. Mau yang mana aja sheetsnya yang terpengaruhi oleh slicer. Nah, kalau misalkan ini aku klik Care 5 saja, yang terpengaruh ya di pivot 2 saja. Pivot 1 nggak kepengaruh, soalnya belum kita establish, belum kita pakai connections-nya. Gimana caranya untuk connection ya? Klik kanan, report connection, ya teman-teman checklist tuh pivot yang teman-teman ingin ubah. Jadi itu terkait pivot table, ada slicer, ada filter. Teman-teman bisa bereksplorasi, tapi ini sekedar konsepnya terkait pivot table.